sebenarnya data science itu akan sangat banyak banget bidangnya gitu ya. Betul. Bisa di banking gitu, Betul. atau di pemerintahan, atau di mana aja. Karena memang sebenarnya satu bahan ya gitu ya, tapi bisa dipakai di mana-mana kayak gitu. Ini sebenarnya saya sih suka banget ya jadi data scientist ataupun bagian data. Kenapa? Karena menurut saya itu work-life balance banget gitu. Kenapa? Karena gini ya, kalau teman-teman misalkan udah expert gitu atau udah ahli, kita tuh ngerjain tuh nggak harus 8 jam loh Ya, gitu. betul. Kita misalkan kayak saya ngerjain dashboard atau berapa ya, atau yang lainnya mungkin ya, itu cuma perlu sekitar berapa jam aja ya, nggak harus sampai 8 jam. Terus kalau udah ya udah gitu kan. Ya, ini kenapa aku bertanya hal ini, karena mungkin buat teman-teman yang nggak tahu, ini kita syutingnya di hari kerja dan di jam kerja gitu. Jadi kan tadi pertanyaan awalku waktu Mbak Tasya nyampe, emang nggak ngantor, nggak mas WFH katanya. Iya, betul, Pak. Dan catatan juga untuk teman-teman, Mbak Tasya itu nggak cuma kerja di IBM. Coba disebutin sekarang di mana selain di IBM? Tadi Iya. yang di Saya juga di IVIA gitu ya. Terus juga saya ngajar juga. Itu biasanya setelah working hours. Jadi income-nya Mbak Tasya itu nggak satu gitu. Gitu aja simpelnya gitu ya kan? Ya, ya sekitar ya hampir 2 digit lah. Bedanya mungkin kalau anak IT ya, anak IT proyekan jadi kita bisa tidur. Tapi kalau misalkan anak-anak komunikasi gitu atau bisnis analis dan lain sebagainya itu harus tektokan gitu kan sama klien. Jadi mau nggak mau mereka harus tetap kerja full time lah. Tapi kalau kita sebagai anak teknis itu misalkan kita udah ngerjain sebentar aja, kalau selama kita bisa ngedeliver ya udah kan gitu. Oke, standby, kamera rolling, audio roll, and action. Oke, selamat datang kembali di podcast Upgrade Karir by Praktikum. Tepuk tangan dulu. Agak rame penontonnya. Masih bersama saya Putra Nasution, founder komunitas Upgrade Karir dan juga VP Marketing dari Praktikum Indonesia. Hari ini kita sudah kedatangan tamu yang sangat luar biasa, si Mbak Tasya namanya. Tepuk tangan sekali lagi untuk Mbak Tasya. Terima kasih Mbak Tasya sudah datang ke podcastnya Upgrade Karir. Mungkin Mbak Tasya boleh introduce dulu. Oke, ya perkenalkan saya Tasya Amanda Adinegara. Saya Business Intelligence Developer di IBM Consulting. Sebelumnya saya juga bekerja di Jabar Digital Service sebagai Business Intelligence Developer and Analyst. Saya juga bekerja, pengalaman saya di IVIA sebagai Business Intelligence juga. Terus kemudian saya juga sebagai trainer data di Diskominfo, seperti itu. Dari semua yang disebutin itu, sekarang yang masih aktif yang mana, Mbak? Oh, kalau yang disebutin sekarang saya di IBM sama di IVIA gitu. IVIA. Ngajar tapi masih ngajar? Masih ngajar ya. Oke. Mungkin sebelumnya lebih pertanyaannya, Business Intelligence Developer tuh apa? Coba Mbak Tasya jelasin dulu. Oke, jadi untuk Business Intelligence Developer ini yang pastinya dia ini berkaitan dengan yang namanya data gitu ya. Nah, data sebenarnya itu dibedakan, jadi data itu ada data analis sama Business Intelligence. Nah, kita itu fokusnya sama, yaitu mengolah data yang ada pada, maksudnya mengolah data saat ini yang ada pada perusahaan, seperti itu. Nah, bedanya apa data analis sama business intelligence? Kalau data analis mungkin kita lebih ke report ya, report analis, kita menggunakan Python dan programming dan lain sebagainya, terus kita membuat report analis. Tapi kalau di business intelligence itu lebih ke kita membuat, berfokusnya kepada data visualisasi. Data visualisasi, terus kemudian kita membuat yang namanya dashboard kayak gitu. Nah, dari dashboard tersebut kan kita bisa melihat nih, jadi stakeholder ataupun klien gitu ya, dengan mudahnya bisa melihat insight apa sih yang terdapat dalam data tersebut kayak gitu. Oke, berarti profesi business analyst, business intelligence developer ini, apakah sebuah profesi yang memang umum di perusahaan-perusahaan lain atau memang di IBM adanya?
Oke, nah sebenarnya business intelligence ini sekarang memang sangat banyak ya teman-teman. Jadi data analis, business intelligence, data scientist itu merupakan lowongan yang lagi hype gitu, lagi tingkat-tingkatnya gitu. Kenapa? Karena di perusahaan-perusahaan lain selain perusahaan, kalau misalkan perusahaan big companies kayak big tech itu membutuhkan business intelligence, berarti perusahaan-perusahaan lainnya pun biasanya dia membuka lowongan business intelligence. Nah ini sering banget kita temui kayak di startup unicorn yang suka buka business intelligence ya, kemudian juga di pemerintahan itu juga buka business intelligence gitu. Kayak saya kemarin di pengalaman saya sebelumnya, saya kan kerja di Jabar Digital Service itu sebagai business intelligence. Jadi sebenarnya business intelligence itu bukan sesuatu yang karir yang susah dicari gitu ya, melainkan sekarang udah umum nih kayak layaknya data analis ataupun data scientist kayak gitu. Oke, berarti kita tarik mundur sedikit. Mbak Tasya ini waktu pertama kali lulus, dari situ dulu deh. Mbak Tasya kuliahnya di mana? Ya, kalau saya kuliah di Unpad, Universitas Padjadjaran, Teknik Informatika. Ambil informatika ya. Ada major, minor kayak gitu-gitu? Oke, nah kalau saya untuk majornya saya ambil artificial intelligence, sedangkan minornya saya ambil networking gitu. Networking atau system information juga ya. Oke. Nah, setelah Mbak Tasya lulus dari Unpad, pekerjaannya pertama apa? Oke, pekerjaan pertama saya yaitu business intelligence developer di Jabar Digital Service. Oh, berarti setelah itu langsung masuk Jabar Digital Service. Ceritain dikit Mbak, Jabar Digital Service itu waktu Mbak Tasya masuk itu sudah berapa tahun berjalan? Kemudian timnya waktu itu udah berapa orang? Oke, jadi sebenarnya untuk Jabar Digital Service itu dia sekitar 2 tahun waktu saya masuk di sana itu udah 2 tahun atau 3 tahun, sekitar 3 tahunan lah berdiri kayak gitu. Nah itu sebenarnya Jabar Digital Service itu adalah di bawahnya gubernur, Pak Gubernur. Kita bukan di bawah Diskominfo ya? Di bawah Diskominfo Jabar dan juga gubernur gitu. Jadi kita ini melayani permintaan-permintaan gubernur, seperti kita membuat atau membantu gubernur dalam misalkan membuat aplikasi atau bikin mengenai aplikasi yang menunjang kesejahteraan rakyat gitu atau mempermudah, nah kayak gitu. Mungkin Mbak Tasya bisa cerita di masa di Jabar Digital Service, mungkin apa yang paling memorable, bikin apa gitu misalnya? Oh, sebenarnya gini, kalau dari Jabar Digital Service yang paling saya berkesan adalah kenapa? Karena di Jabar Digital Service kan tujuannya adalah untuk membantu ya masyarakat, mempermudah atau memfasilitasi masyarakat, di mana si insight datanya itu yang saya bikin sebuah dashboard itu keperluannya misalkan ya kayak saya bikin dashboard mengenai dashboard COVID gitu ya, atau dashboard open data dan lain sebagainya, itu kan tujuannya supaya masyarakat ini untuk COVID ya, masyarakat ini aware kira-kira nih kasusnya udah berapa banyak sih yang terjadi di Jawa Barat gitu, terus ketersediaan bed di hospital itu seperti apa gitu ya. Jadi ketika nanti masyarakat tuh kayak oh kayaknya nih yang rumah sakit mana nih yang saya tuju gitu ya, rumah sakit mana yang saya tuju supaya saya ini mendapatkan fasilitas yang baik. Dia nggak terlalu penuh gitu kan kalau misalkan lagi COVID ya waktu itu. Nah terus kalau untuk open data gitu ya, nah kalau open data ini kan lebih sifatnya mengedukasi. Jadi Jabar ini dia menyediakan sebuah platform di mana kita ini bisa mendownload sebuah data. Nah tapi di situ juga terdapat dashboard di mana yang saya buat gitu ya. Tujuannya adalah buat mengedukasi masyarakat, ini loh data Jawa Barat bisa dibuat sebuah dashboard seperti ini kayak gitu. Jadi mengajak masyarakat untuk berkreasi juga gitu. Nah selain itu juga kalau di Jabar Digital Service itu ada dashboard bansos gitu. Nah kalau dashboard bansos kan berarti ini buat keperluan internal ya, kira-kira yang mana aja sih wilayah-wilayah yang memang sudah terpenuhi atau udah mendapatkan bansos ataupun belum, nah kayak gitu. Jadi
kita mempunyai tujuannya adalah si masyarakat itu sendiri kayak gitu untuk mempermudah. I see. Ya. Berarti sebenarnya yang dibuat oleh Mbak Tasya dan teman-teman di Jabar Digital Service itu boleh dibilang malah sebelum sebelum aktivitas-aktivitas lain yang dilaksanakan di lapangan ya. Berarti ini kan semacam data driven business making gitu istilahnya. Pak Gubernur sebagai user membutuhkan data-data tertentu sebelum kemudian bisa dieksekusi oleh timnya yang lain kan, misalnya kayak tadi membagi bansos dan seterusnya. Berarti fungsi Jabar Digital Service dan lebih spesifiknya lagi Business Intelligence timnya di Jabar Digital Service itu sangat-sangat penting sekali gitu ya. Nah, kalau jadi berarti Mbak Tasya masuk Jabar Digital Service itu di era COVID berarti? Iya betul. Sebenarnya gini, saya itu masuk Jabar Digital Service itu sebelum saya lulus kuliah. Iya. Oke. Itu gimana ceritanya? Coba cerita. Berarti kan waktu apply belum lulus kuliah gitu kan? Iya betul. Jadi gini, dulu saya itu di akhir tahun kuliah, nah saya itu udah mulai apply gitu ya. Oke. Untuk pekerjaan saya cuma tujuannya adalah saya ingin tahu nih kira-kira soal seperti apa sih yang saya dapat nanti tesnya itu seperti apa sehingga saya bisa belajar terlebih dahulu kayak gitu. Nah saya nge-apply di perusahaan Big Four gitu ya. Saya nge-apply termasuk di Jabar Digital Service, terus juga di tempat-tempat lainnya. Cuma kan karena saya masih kuliah, jadi ada yang menerima saya, resume saya, ada yang juga yang enggak. Nah untuk yang menerima resume saya, kan ini biasanya saya mau melihat nih kira-kira tesnya ini seperti apa gitu ya. Terus juga prosesnya ini seperti apa kayak gitu. Nah jadi kalau misalkan saya suatu saat misalkan gagal, it's okay ya, karena kan kita juga masih kuliah, belum selesai skripsi dan lain sebagainya. Nah terus kalau misalkan gagal ya udah, tapi aku udah tahu nih kira-kira nanti kalau aku tertarik ke sana lagi itu aku soalnya seperti apa, terus nge-handle misalkan interview dan lain sebagainya itu seperti apa kayak gitu. Nah tapi ternyata setelah dilihat lagi, perusahaan juga tidak melihat apakah kita ini udah lulus atau enggak gitu ya, sebagian perusahaan gitu. Karena selama kita ini bisa mengerjakan tugasnya, kita melewati interview gitu, itu tetap aja kita bisa di-hire gitu. Waktu pertama kali ngelihat lowongan-lowongan itu ada kayak minimal lulusan S1 gitu-gitu ada nggak? Oh iya, jelas ada. kayak. Tapi kenapa Mbak Tasya yakin untuk tetap ngelamar, kan padahal belum punya ini gitu? Iya, belum karena gini, yang pertama saya itu confidence-nya karena saya punya pengalaman magang gitu ya. Terus juga saya sih mencoba aja gitu Mas. Jadi kalau mencoba kalah ya nggak apa-apa gitu. Betul. Ya karena saya mencoba terus ternyata saya dapat, ya akhirnya saya terima gitu. Nah, waktu Mbak Tasya ngelamar, apply, Mbak Tasya udah punya portofolio belum waktu itu? Oh, sebenarnya gini, kalau saya sih dulu tuh awal banget kan saya pertama kali ngelamar itu di perusahaan Big Four, di mana ketika saya memang lulus CV-nya di sana, cuma saya ternyata gagal di tes gitu waktu itu. Nah, jadi waktu itu masih belum ada portofolio atau apa. Nah, pas ketika di Jabar Digital Service itu diminta kayak portofolionya dan lain sebagainya. Nah, itu udah mulai buat nih di situ kayak gitu. Baru mulai ngeh bahwa ternyata butuh portofolio gitu ya. Iya. Nah, itu portofolio ternyata butuh di sana, ya akhirnya saya buat gitu. Dan ternyata karena itu kan kalau saya ya pribadi, saya ini lebih suka, misalkan saya berfokus pada bidang data dan saya nggak memfokuskan diri saya untuk harus menjadi business intelligence saja, data analis saja atau data scientist saja, tapi lebih ke fleksibel. Siapa yang mau menerima saya gitu. Betul. Kalau misalkan saya keterimanya di business intelligence ya saya ambil karena itu kesempatan. Atau misalkan data science ya saya ambil juga gitu. Jadi saya menguasai nggak cuma business intelligence saja kan, berarti saya bisa business intelligence, data analis, data science juga data engineer gitu. Jadi siapapun lah, jadi kayak gitu sih. Karena basically sebenarnya itu dasarnya, fondasinya sebenarnya sama kan gitu kan. Cuman cabangnya aja yang banyak gitu. Jadi ini buat teman-teman ya,
terutama teman-teman yang backgroundnya bukan kuliah di IT atau bahkan nggak lulus kuliah, belum lulus kuliah. Ini juga jadi motivasi buat teman-teman kayak Mbak Tasya yang pertama pede aja dulu gitu. Karena kalau nggak pede gimana mau memulainya gitu kan. Setelah pede mulai aja dulu gitu. Nah, walaupun ada kayak kadang-kadang nih orang HRD atau hiring manager mereka nulis kayak minimal harus lulusan S1, S2, tapi itu semua tuh akan terkalahkan sebenarnya kalau teman-teman punya resume yang bagus, apalagi punya portofolio yang bagus. Nah, Mbak Tasya tadi case-nya CV-nya sudah diterima, artinya biasa kalau interview proses itu step satunya sudah lewat, tapi gagalnya di interview. Jadi seperti yang aku bilang, dan juga sebelum-sebelumnya kita udah ngobrol, kalau kita mau apply kerjaan di dunia IT, itu agak berbeda sama teman-teman apply kerjaan yang lain gitu. Karena di situ ada, nanti biasa ada tesnya, ditanyain kayak portofolionya mana gitu. Nah, itu hal-hal yang Mbak Tasya baru pelajari gitu. Iya. Nah, jadi lagi-lagi teman-teman, itu penting untuk dimiliki. Dan kenapa juga itu adalah salah satu materi yang sangat penting untuk diambil kayak di praktikum. Kita punya namanya kursus persiapan karir. Di situ tuh diajarin tuh cara bikin CV yang bagus, cara interview, gimana cara menjawab. Kemudian kalau misalnya interview yang kemarin gagal, dikasih tahu, di review tuh, oh harusnya jawabnya begini. Dan diajarin juga bikin portofolio, karena portofolio itu sangat-sangat penting sebenarnya gitu ya Mbak Tasya ya. Nah, jadi setelah akhirnya Mbak Tasya keterima di Jabar Digital Service, kemudian waktu pertama kali masuk nih, kan itu berarti selain magang, ini adalah pengalaman pertama Mbak Tasya kerja di real life lah ya istilahnya. Waktu itu gimana? Waktu onboarding 3 bulan, 2 bulan pertama kira-kira gimana? Perlu adaptasi banyak atau gimana gitu? Jelas ya, kenapa? Karena kan jadi gini, untuk dunia kerja sama dunia kuliah itu sangat jauh berbeda ya. Dan saya tuh merasakan banget waktu pertama kali saya kerja dan memegang data Jabar ya, dan tanggung jawab saya cukup besar di sana. Itu saya ya sempat kena ya kadang kena apa ya kayak teguran sedikit lah ya. Karena kan saya tuh masih harus belajar, sedangkan kita harus tetap cepet catch up gitu ya. Maksudnya harus lari juga nih karena kita harus ngedeliver sesuatu gitu loh ke klien kayak gitu. Nah, jadi sebenarnya nggak masalah ya kalau teman-teman di awal itu kayak masih bingung gitu ya, atau misalkan adaptasi itu hal yang wajar sih sebenarnya. Cuma adaptasinya ini jangan terlalu lama gitu kan. Kita kan sambil belajar menyesuaikan, oh ternyata cukup berbeda gitu ya. Nah, cara mengejarnya adalah ya teman-teman jangan cuma kerja terus pulang gitu. Tapi aku kayaknya kurang nih di bagian sini. Ya udah aku pelajari juga. Jadi ketika kerja tuh jangan stop belajar gitu. Tapi melainkan kita tetap nge-improve supaya di perusahaannya juga kualitasnya makin naik gitu. Ya, benar-benar. Jadi buat teman-teman juga, ini terutama yang udah join di praktikum, yang udah ambil kursus di praktikum, kan di praktikum itu kan sebenarnya supportnya, kemudian akses kita ke platform, akses kita ke mentor dan lain-lain itu, akses kita ke komunitasnya sebenarnya kan berlaku seumur hidup. Jadi manfaatkanlah itu untuk misalnya kayak gini, butuh bantuan kalau lagi onboarding, harus gimana nih misalnya lagi onboarding, ini ada supervisor saya yang begini apa segala macam, masalah-masalah itu bisa diceritain, dibahas sama komunitas, sama mentor-mentornya, sama community manajernya gitu. Itu sangat-sangat penting gitu ya. Nah, terus mungkin Mbak Tasya karena tadi bilang saya terima aja semua, mau business intelligence oke, mau data analis oke, data scientist oke, data engineer oke. Mungkin Mbak Tasya bisa cerita karena kan sekarang udah lumayan nih pengalamannya kan. Mungkin bisa cerita jelasin ke teman-teman sebenarnya bedanya yang 4 ini deh, yang major aja deh. Business intelligence, kemudian data analis, data scientist, data engineer, kurang lebih pembagiannya gimana tuh kalau di dunia nyata? Kayak saya mungkin cerita dari awal ya, awal kerja data. Jadi
berujung di N-nya ini adalah kan kita belajar end to end ya, end to end dari data engineer ke sampai data scientist ceritanya. Oke. Nah, untuk data engineer biasanya kan ini berasal dari yang namanya raw data gitu. Raw data di mana datanya itu mentah ya, maksudnya data mentah tuh kita bisa mengambil data dari mana aja. Data dari web, data dari misalkan PDF ataupun apapun ya, kita ambil dari foto-foto juga, itu kita ambil terus kita kumpulkan gitu kan. Sebagai data engineer ya, ini saya lagi Ini berbicara tugasnya data engineer berarti? ya. Dia kan akan mengumpulkan dan akhirnya akan membentuk misalkan sebuah big data gitu. Oke. Nah, di big data ini, di data engineer kan tugasnya adalah dia bikin flow data. Nah, dari bikin flow data ini digunakan untuk mengambil datanya dan dimasukkan ke dalam database gitu. Nah, tapi nggak langsung ke dalam database karena kan di situ ada beberapa tahap data engineer ya gitu. Dan di situ juga ada proses data mining, kayak pengolahan big data seperti Spark, Hadoop dan lain sebagainya kayak gitu. Nah, itulah. Mas editor tolong kasih itu ya, Spark, Hadoop dan segala macam itu tolong dijelasin karena panjang, nanti bisa 3 kuliah SKS nih nggak selesai bahasnya. Terus Mbak lanjut Mbak, jadi dari data engineer berarti termasuk data engineer yang ngebersihin datanya gitu ya, karena kan variasinya. Ya, nah sebenarnya data engineer ini dia lebih ke mempersiapkan datanya ya. Jadi dia mempersiapkan datanya supaya layak diolah gitu. Nah, lanjut ke data analis ataupun business intelligence gitu. Nah, data analis, di data analis juga kita kan flow-nya adalah tetap membersihkan data ya, ada bagian membersihkan data. Tapi berbeda gitu ya, kalau misalkan data engineer membersihkan data, dia hanya untuk ready nih datanya. Tapi kalau data analis lebih ke mempersiapkan untuk analisisnya. Jadi lebih dalam lagi gitu ya, karena kan mempersiapkan untuk si analisis. Nah, di situ kalau data analis mungkin kita lebih ke report ya, kita mengetahui ini kira-kira pattern atau polanya yang terjadi dalam data tersebut seperti apa. Sebenarnya sama halnya dengan business intelligence, kita juga mau mengetahui insight ataupun pola yang ada dalam sana. Cuma kan bedanya tadi outputnya gitu. Kalau misalkan data analis dia lebih ke report gitu ya, report terus misalkan insight-nya akan langsung di-store ke stakeholder atau klien, tapi kalau misalkan business intelligence ini lebih ke dashboard. Makanya kalau di business intelligence tambahannya adalah untuk data analis, kalau untuk data analis kita lebih ke bagian Python ya. Terus habis itu Python, statistik dan lain sebagainya di sana. Tapi kalau data business intelligence, dia ini untuk business intelligence analis khususnya itu lebih ke SQL gitu ya. Terus juga lebih ke BI tools ya. BI toolsnya ini tergantung sama perusahaannya. Nah, perusahaannya ini misalkan inginnya Tableau ya pakai Tableau, atau inginnya Power BI ya dia pakai Power BI kayak gitu. Atau Google Data Studio ya, atau Google Data Studio atau semacamnya gitu ya. Jadi tergantung permintaannya perusahaannya kayak gitu. Terus lanjut ya, misalkan kalau dia udah data analis, udah juga business intelligence, ini lanjut ke bagian data scientist. Nah, bedanya apa? Data analis juga, data scientist juga dia mempelajari apa yang ada data analis gitu ya. Cuma bedanya adalah si data scientist ini dia lebih pemodelan, membuat model machine learning gitu. Nah, kenapa kita membuat model machine learning? Karena kan kita ingin membantu atau membuat prediksi gitu ya, future-nya kayak gimana nih. Jadi si perusahaan itu udah kira-kira mengira-ngira, kira-kira trennya tuh seperti apa sih, pola kedepannya ini seperti apa. Jadi ketika perusahaan ingin membuat strategi, itu tuh akan mempermudah gitu untuk langkah apa yang perlu ditempuh untuk meningkatkan atau menggapai KPI tertentu ya, atau goal tertentu kayak gitu. Jadi itu stepnya. Nah, biasa setelah nanti dibuat modelnya oleh tim data scientist, kemudian setelah itu baru ke tim produk, atau gimana flow-nya biasanya? Nah, kalau misalkan data scientist ini udah bisa ngedeliver insight ataupun apapun ya, itu tergantung sih. Sebenarnya kalau untuk ke tim produk ini tergantung sama perusahaannya ini bergerak di bidang apa gitu ya. Bener. Yang pastinya hasil dari data scientist ini akan masuk ke akan diterima sama orang yang berkepentingan gitu. Misalnya kalau dia
aku butuh seseorang yang bisa menganalisis di bagian HR gitu ya. Misalkan di bagian HR dia mau ngelihat berapa banyak sih orang yang betah di perusahaan tersebut atau enggak gitu, atau gimana prediksinya ke depannya mengenai sumber daya orang-orang yang ada di sini, itu kan nanti dia masuk ke bagian HR. Atau misalkan dia masuk ke bagian produksi, berarti misalkan dia ingin tahu berapa banyak kayak produk-produk yang sudah produk-produk yang terjual gitu ya, ataupun yang lainnya. Nah, itu masuk ke bagian tip produk. Jadi tergantung nih data science-nya diletakkan di mana gitu. Makanya sebenarnya data science itu akan sangat banyak banget bidangnya gitu ya. Betul. Bisa di banking gitu, Betul. atau di pemerintahan, atau di mana aja, karena memang sebenarnya satu bahan ya gitu ya, tapi bisa dipakai di mana-mana kayak gitu. Strategis lah gitu. Ya. Jadi buat teman-teman, kayak pernah selalu kita bahas juga bahwa 4 pilar umum dalam profesi data itu kan biasanya yang pertama itu kan masalah domain knowledge-nya. Jadi di sini mungkin teman-teman juga bisa ngelihat bahwa misalnya teman-teman yang basicnya bukan dari dunia IT, misalnya basicnya sebelumnya finance atau orang HRD atau orang marketing. Basic yang teman-teman punya ini nggak akan terbuang begitu aja gitu. Justru ini akan sangat berguna kalau terutama teman-teman menspesialisasi lagi gitu. Jadi bagaimana pengolahan data untuk HR misalnya, kalau memang backgroundnya HR, atau bagaimana pengolahan data untuk marketing misalnya, itu akan jadi sebuah nilai plus yang sangat luar biasa untuk bersaing, untuk bertahan di industri ini gitu. Nah, mungkin Mbak Tasya bisa cerita sedikit kenapa awal mulanya tuh sangat data centric sekali nih kayaknya ketertarikannya nih. Jadi kan tadi nggak apa-apa Mas mau data apa, mau engineer kah, mau ini saya libas semua kan gitu istilahnya. Kenapa milihnya data? Oke, ini mungkin lebih berbicara mengenai masa depan ya. Kenapa? Asik. Soalnya kita lihat nih bahwa yang namanya AI dulu tuh zaman Tasya kuliah itu kayaknya AI ini lagi banyak dibicarakan orang ya, artificial intelligence. Dan di mana-mana waktu dulu kayaknya perusahaan base-nya AI, smart city dan lain sebagainya gitu. Jadi semua berkaitan sama AI. Nah, karena AI itu berkaitan juga sama data science, terus habis itu berkaitan juga sama data. Jadi kan saya melihat, oh ternyata ke depannya itu data itu kayaknya bakal dibutuhin deh gitu. Kenapa? Karena perusahaan itu baik perusahaan dari kecil atau startup terus sampai perusahaan besar gitu ya, dia ini pasti butuh orang di bagian data. Jadi memang data ini akan banyak dibutuhkan. Kalau misalkan saya mempunyai skill data di sana, berarti kan saya ini bisa masuk ke perusahaan mana aja gitu ya yang saya mau kayak gitu. Jadi ini sebenarnya bukan urusan passion, tapi urusan melihat potensi masa depan. Emang tapi Mbak Tasya sebelumnya punya passion kah? Ada orang yang passionnya matematika dan statistik mungkin. Mbak Tasya ini senang memang dengan matematika, dengan statistik, dengan yang kayak gitu-gitu? Oh ya, kan karena dulu itu saya SMA-nya IPA gitu. Terus habis itu masuk ke kuliah, terus milih nih. Sebelum masuk kuliah saya memilih kayak kira-kira sama masih melihat masa depan. Kira-kira yang mana nih yang paling berpotensi untuk masa depan saya, yaitu teknik informatika. Sama pemikirannya seperti yang tadi kayak data. Oh kayaknya anak IT ini pasti dibutuhkan di banyak perusahaan gitu. Jadi masuk lagi ke teknik informatika. Di sana belajar kalkulus, statistika dan lain sebagainya gitu. Dan akhirnya pilihlah AI gitu sebagai major saya gitu. Jadi waktu sebelum Mbak Tasya masuk ambil kuliah jurusan informatika, sebenarnya udah tahu bahwa di dalam tuh bakal belajar kalkulus, matematika diskrit, fisika lanjutan dan seterusnya itu. Udah tahu kan? Sebenarnya iya. Atau kaget waktu masuk kuliah kenapa belajarnya ini gitu? Enggak sih, sebenarnya udah tahu, cuma kan kayak kalkulus misalkan fisika yang gitu-gitu. Nah, itu kan dia lebih jauh ya tingkatnya itu sangat. Nah, ternyata tapi bisa dilalui ya udah gitu. Enggak masalah sih. Karena banyak orang yang mengambil jurusan teknik informatika dan kaget. Karena dikirain berarti kalau kuliah teknik informatika itu belajar ngedesain web misalnya, atau belajar bikin aplikasi, atau belajar ngerakit komputer gitu. Betul. Kan jadi teknik informatika itu kan ada banyak ya. Nah, salah satu cabangnya yaitu AI atau data gitu. Nah gitu.
memang ya kalau sekarang sudah mungkin juga karena kebutuhan industrinya tinggi dan terutama di kampus-kampus yang aware ya terhadap hal-hal ini, memang sudah ada mata kuliah spesifik, terutama kayak misalnya Mbak Tasya tadi ada major, ada minor. Kalau di masa-masa saya dulu berkuliah itu belum ada yang kayak begitu-gitu banget gitu. Nah, artinya kalau sekarang mungkin kampus-kampus juga sudah lebih menyadari bahwa kebutuhan terhadap industri ini memang banyak gitu, sehingga dibuatlah belajar materi-materi kuliah yang seperti ini. Kalau dulu misalnya di era-era saya kuliah ada tuh kayak belajar neural network kayak gitu-gitu, tapi juga nggak terlalu mendalami sampai ke AI dan segala macamnya. Dan memang tetap kuliah itu teman-teman adalah pengantar sekedar kulit luarnya saja gitu. Kalau teman-teman nggak mendalami sendiri, ngoprek sendiri juga nggak bisa juga. Kalau hanya berharap materi kuliah saja, benar-benar itu saja dan ngikutin apa yang dipelajarin, itu bakal sulit untuk beradaptasi di industri. Bahkan Mbak Tasya sendiri yang memang hobi ngotak-ngatik dan dia punya keinginan untuk masuk ke dunia data, dia sendiri butuh adjustment gitu ya untuk benar-benar dari dunia akademik dari dunia teori ke dunia praktisi gitu. Betul. Karena ada gapnya gitu kan. Betul. Ya. Nah, jadi apakah ini pertanyaan juga nih, apakah sekarang tuh kan profesi kayak yang data profesional inilah ya, data spesialis, engineer, analis, scientist ini kan banyak banget lowongannya sekarang dan dari segala macam aspek. Kemarin aku baru ngobrol sama Mas Erza. Mas Erza itu di Jakarta Smart City. Di pemerintahan pun, di ekosistem pemerintahan itu juga banyak kebutuhan untuk data profesional gitu. Yes. Nah, mungkin bisa cerita ke teman-teman yang aspiring nih, pengen terjun ke industri IT, pengen jadi orang IT, pengen jadi orang data gitu. Sebenarnya ada work-life balance kalau jadi data analis, data scientist dan seterusnya ini? Nih sebenarnya saya sih suka banget ya jadi data scientist ataupun bagian data. Kenapa? Karena menurut saya itu work-life balance banget gitu. Kenapa? Karena gini ya, kalau teman-teman misalkan udah expert gitu atau udah ahli, kita tuh ngerjain tuh nggak harus 8 jam loh gitu. Betul. Kita misalkan kayak saya ngerjain dashboard atau berapa ya, atau yang lainnya mungkin ya, itu cuma perlu sekitar berapa jam aja ya, nggak harus sampai 8 jam, terus kalau udah ya udah gitu kan. Ya, ini kenapa aku bertanya hal ini, karena mungkin buat teman-teman yang nggak tahu, ini kita syutingnya di hari kerja dan di jam kerja gitu. Jadi kan tadi pertanyaan awalku waktu Mbak Tasya nyampe, emang nggak ngantor, nggak Mas WFH katanya. Iya, dan catatan juga untuk teman-teman, Mbak Tasya itu nggak cuma kerja di IBM. Coba disebutin sekarang di mana selain di IBM? Tadi yang di... saya juga di IVIA gitu ya. Terus juga saya ngajar juga. Itu biasanya setelah working hours. Ya. Jadi income-nya Mbak Tasya itu nggak satu gitu. Gitu aja simpelnya gitu ya kan. Itu menunjukkan bahwa kebutuhan terhadap data professionals dan orang-orang orang-orang yang berkecimpung di dalamnya itu memang sebegitu tingginya dan sebegitu fleksibelnya juga gitu. Mbak Tasya mungkin diuntungkan karena waktu pertama kali masuk itu di era pandemi ya, yang memang waktu itu kita kan semua bekerja dari rumah kan. Atau sempat ngerasain masuk ke kantor? Enggak kan? Enggak, ya. Jadi waktu itu sudah mulai di era-era WFH. Tapi bagusnya juga, ini saya sudah ngobrol ke banyak orang bahwa tren remote working ini bukan sesuatu yang temporer juga. Ini akan menjadi sebuah new normalnya kita juga gitu kan. Terutama untuk orang-orang di dunia data professionals gitu. Dan karena kita bisa kerja dari mana saja, selama kita bisa mengoptimalkan jam kerja kita ya. Karena teman-teman juga harus tahu bahwa kebanyakan dari kita yang termasuk saya yang remote working, yang dilihat itu bukan jam kerjanya, yang dilihat itu adalah KPI-nya gitu. Maka teman-teman harus pinter-pinter milih perusahaan yang support ini. Dan untuk kabar baiknya, sekarang itu banyak perusahaan, banyak organisasi juga termasuk pemerintahan yang bukan cuma remote friendly,
ini udah saya ulang-ulang nih, bukan cuma remote friendly, tapi remote first kebijakannya. Remote friendly itu berarti perusahaan dia membolehkan kalau karyawannya kepingin WFH. Tapi kalau remote first itu malah mendorong supaya timnya, karyawannya itu bekerja dari secara remote gitu. Dan ini banyak, makanya tergantung teman-teman milihnya itu harus pintar-pintar gitu. Ini deh, kita balik sedikit lagi. Karena sebegini banyaknya lowongan, teman-teman ini mungkin banyak nih Mbak. Aku sering bikin kayak event, sering bikin webinar. Pertanyaannya tuh kurang lebih mirip-mirip. Apakah orang kalau nggak punya background IT bisa apa nggak? Tadi Mbak Tasya udah jawab bisa. Aku dan Mbak Tasya ini punya kesamaan kurang lebih. Mbak Tasya memulai sebelum lulus kuliah. Aku memulai malah waktu masih SMA malah. Jadi waktu SMA udah terjun ke industri IT. Jadi gelar itu bukan sesuatu hal yang terlalu relevan lagi sekarang ya. Mungkin untuk beberapa iya, tapi masih banyak lagi yang lain yang bakal menerima gitu selama kita punya portofolio dan lain-lain. Nah, tapi kemampuan kita interview itu juga menentukan. Nah, Mbak Tasya mungkin kasih bocoran dikit. Kalau kan udah banyak nih waktu itu interview. Tipikal pertanyaannya tuh kalau biasa kan orang di interview itu kan ditanya gini, oke, ceritakan sedikit mengenai kelemahan kamu, kekuatan kamu, kayak gitu-gitu kan. Kalau interview di yang data spesialis kayak gini-gini, kira-kira berbeda nggak atau apa yang contohnya deh gitu, pertanyaannya apa aja misalnya? Oke, nah sebenarnya kalau interview mungkin pertanyaan dasar paling ya, kayak pengalaman kamu di sini kayak gimana gitu ya, atau misalkan pengalaman bagaimana cara kamu ngolah. Nah, tapi lebih kalau ke teknis itu kayak dikasih studi kasus ya. Dikasih studi kasus kayak misalkan kamu pokoknya cerita mengenai studi kasus ya, tentang teknik gitu ya, lebih ke teknis, gimana nih cara kamu nge-solve sesuatu yang kayak gini gitu. Bagaimana? Nah, di situ kan teman-teman harus berpikir ya, kayak logiknya ini kira-kira gimana sih supaya si problem ini diselesaikan secara teknis. Dan kadang juga saya tuh ditanya kayak sintaks apa yang perlu sambil ini dijelaskan gitu, sintaksnya seperti apa nih kira-kira, logik kamu tuh sebagus apa sih gitu. Ya. Jadi gini, teman-teman perlu tahu bahwa kalau misalnya ini karena terhitungnya adalah profesi-profesi yang memang diisi secara profesional, artinya merit based, pengalaman, portofolio itu lebih penting ketimbang IPK atau gelar misalnya kayak gitu kan. Aku selalu bilang ini, jadi untuk orang yang punya portofolio bagus dan pengalaman yang bagus akan dengan mudah mengalahkan orang yang punya IPK tinggi dan gelar dari universitas ternama tapi nggak punya pengalaman sama sekali, kan gitu kurang lebih. Dan biasanya kalau interview itu ada beberapa kali step, ada interview 1, 2, 3. Interview 1 mungkin masih yang dasar-dasar ya, kayak atau mungkin dari interview 1 udah ditanya teknikal gitu. Sebenarnya gini sih Mas, kalau kan gini ya, sebenarnya dari kita resume kan itu ada tes. Justru tesnya itu yang menurut Tasya lebih menegangkan ketimbang interview gitu. Tapi disitulah justru perannya kita ini belajar lebih gitu kan, karena kita harus bisa menyelesaikan ini dulu nih sebelum ke tahap interview gitu. Nah, kalau ditanya mengenai interviewnya ada apa aja, iya, jadi kayak ada interview HR, interview user atau manager gitu. Tapi kan yang pertama yang perlu kita solve itu adalah kemampuan kita menyelesaikan tes teknis gitu. Nah, kalau misalkan tes teknisnya aja nggak lulus, ya berarti kan nggak mungkin kita lewat interview gitu. Nah, di tes teknis kan itu banyak banget ya yang perlu, dan logiknya itu bukan, mungkin kalau kita belajar mengenai data, tapi datanya itu bersih gitu ya, jadi kita terbiasa. Tapi kalau ini kan kita kayak perlu mikir, apalagi soal IBM misalkan yang gitu-gitu susah gitu ya. Nah, itu kan harus dipikir kira-kira logiknya yang tepat itu seperti apa sih gitu ya, biar bisa nge-solve si permasalahannya ini. Dan ternyata juga tesnya gitu ya, misalkan ada tes yang memang dia ini harus membuat formula sendiri gitu. Jadi mungkin kalau kita terbiasa pakai library gitu ya kalau kita. Tapi ternyata dengan logik-logik tersebut, makanya
makanya yang namanya Python dasar itu perlu banget, fundamentalnya itu perlu ditekenin gitu. Karena ketika mau bikin library sendiri, lebih tepatnya itu kan kita bisa tahu nih logik yang tepatnya itu seperti apa. Jadi nggak terbiasa manggil function gitu, manggil library kayak gitu. Ini editornya kayaknya kerjaannya bakal agak berat nih karena harus ngejelasin library, function dan segala macam. Nggak apa-apa Mbak, ini supaya teman-teman juga tahu ini memang harus ya kalau pengen terjun ke dunia IT ya harus belajar istilah apa itu, framework lah, library dan segala macam. Nah, aku pengen nanya gini, ini sedikit menggelitik ya. Mbak Tasya waktu kuliah tuh satu angkatan kira-kira berapa orang? Kalau waktu itu di saya sih masih 60-an. 60 orang. Dari 60 orang, semua angkatannya Mbak Tasya waktu itu, kalau misalnya disuruh tes dan disuruh lamar pekerjaan ini, kira-kira yang bisa lulus berapa? Gini aja, mungkin saya cerita pengalaman ya. Jadi untuk Jabar Data Service dulu itu sekitar 2.000 orang yang lamar. Yang apply? Yang apply gitu. Jadi tapi dari berbagai bidang itu lebih dari 2.000 orang, cuma diambil 2 orang untuk business intelligence. Oke. Nah terus kemudian kalau di IBM jelas ya itu ribuan orang. Terus ya cuma diambil 1 orang. 1 orang? Gitu misalkan untuk bidang tertentu gitu. Tapi kalau waktu Mbak Tasya di IBM sudah terbantu karena sebelumnya sudah punya resume, sudah punya portofolio dan pengalaman dari sebelumnya. Pertanyaanku adalah, kalau misalnya anak-anak IT yang fresh graduate disuruh ngelamar ke pekerjaan-pekerjaan ini, kira-kira bingung nggak tuh suruh interview, suruh ngerjain tes kayak gitu, dari 100 orang, kira-kira berapa orang yang benar-benar siap untuk interview pekerjaan-pekerjaan kayak gini? Nah itu dia ya, jadi kan gini, mungkin cerita sedikit. Di waktu senior saya bilang gini, ini banyak banget yang ngelamar katanya gitu. Terus kata Tasya tuh, kenapa nggak ngambil salah satunya, tapi nggak ada yang memenuhi kualitas perusahaan katanya gitu. Jadi di situ kan berarti menandakan teman-teman memang mampu mengerjakan data analis, tapi belum mampu tembus sesuai dengan standar perusahaan. Nah, jadi disitulah kayak waktu itu kenapa sih banyak banget orang yang bisa ngelamar, tapi cuma 2 atau 1 yang terambil itu juga pemilihannya selektif banget gitu. Nah itu kan berarti diperlukan lagi selain misalkan ya, selain belajar di kampus atau belajar di tempat-tempat lain gitu ya, berarti kan ada sesuatu yang perlu lebih digali. Jadi semakin banyak belajar itu kan semakin kita menemukan banyak case, banyak studi, banyak permasalahan-permasalahan bisnis mungkin yang ketemu gitu. Jadi kita bisa nge-solve hal-hal kayak gitu. Jadi buat teman-teman juga, bukan hanya yang nggak kuliah IT ya. Ini pesan khusus kepada teman-teman yang sedang ngambil kuliahnya informatika, ilmu komputer, dan yang sejenisnya. Apa yang dipelajari di kampus, itu gap-nya dengan industri itu masih sangat besar sekali. Jadi, kalau teman-teman memang, walaupun sudah kuliah IT gitu, sebaiknya, dan ini adalah waktunya saya jualan, sebaiknya join praktikum supaya lebih siap menghadapi industri karena gapnya jauh gitu. Dan Mbak Tasya sendiri itu terhitung otodidak ya, otodidak karena sebenarnya kan nggak tahu-tahu banget gimana caranya menembus industri IT, tapi mungkin terbantu karena ada senior yang ngebantu, ada tempat bertanya, ada mentornya kan, kurang lebih begitu kan. Jadi kalau memang pengen lebih cepat, ya joinlah bootcamp yang sesuai, tentunya praktikum. Kenapa, Mbak? Ada mobil yang mau diparkir lagi. Ya. Ada pertanyaan? Oke. Ini biasanya gini, kita waktu bikin webinar, waktu bikin event, biasanya banyak pertanyaan-pertanyaan yang nggak terjawab, Mbak Tasya. Nah, kita coba jawab beberapa di sini. Karena kalau di situ biasanya nggak ada waktunya. Pertanyaan yang pertama, Mbak Tasya, profesi data scientist saat ini sedang menjadi pekerjaan yang hot item, banyak banget diincar. Kira-kira tipsnya supaya bisa langsung diterima oleh perusahaan yang ternama tuh kira-kira gimana? Oke, sebelum itu ya kita harus belajar kayak apa?
bertahap ya belajar itu. Maksudnya apa? Mungkin kalau dari misalkan fresh graduate, jangan membandingkan diri itu dengan yang atas yang udah kayak terbang tinggi gitu ya. Tapi kayak coba dulu deh sama pengalaman-pengalaman yang kecil dulu ya. Dari pengalaman tersebut kita kan belajar sesuatu. Terus nanti pindah lagi, kita belajar lagi. Nah, dari situlah justru cara cepat untuk sampai ke sana gitu. Jadi belajar kita melihat pengalaman satu terus kita ambil pelajaran ke kesempatan lain kayak gitu. Nah, jadi carilah pengalaman ya, carilah teman-teman pengalaman, pekerjaan ataupun segala sesuatu yang berkaitan sama yang teman-teman suka ya, dari pengalaman, terus tempat les gitu ya, mentor gitu kan, karena mentor juga sangat membantu ya. Terus juga komunitas gitu ya, dan juga cari soal-soal ataupun pokoknya terus belajar gitu. Terus belajar jawabannya. Jangan pernah merasa gelasnya penuh, selalu merasa gelasnya kosong. Karena nggak ada orang yang benar-benar jago di dunia IT. Pasti ada orang yang lebih jago lagi, ya kan? Betul ya? Jangan pernah ngerasa kita itu tahu gitu aja, simpelnya begitu. Nah, dan syukurnya yang disampaikan Mbak Tasya tadi poinnya adalah benar. Harus punya mentor. Betul. Itu tuh harus banget. Karena kalau misalnya kita nggak punya mentor, kita nggak tahu apa yang harus kita siapin. Mentornya biasanya orang-orang yang memang sudah terjun ke situ terlebih dahulu. Kalau di praktikum, mentornya itu adalah spesialis-spesialis, orang-orang senior yang memang sudah punya pengalaman setidaknya 3 tahun sebagai orang-orang senior. Jadi dia bisa kasih tahu, oh kalau mau kerja di perusahaan ini misalnya itu harus begini, kita pakainya bahasa ini, cara kerjanya timnya begini gitu. Nah, komunitas udah pastilah, kita punya upgrade karir kayak gitu-gitu kan. Itu tuh semua dibuat ada tujuannya teman-teman, bukan cuma sekedar keren-kerenan doang gitu. Itu ada tujuannya gitu ya. Nah, pertanyaan yang kedua, Mbak Tasya, apakah pekerjaan data scientist itu sebenarnya cocok untuk orang yang fresh graduate? Oh, sebenarnya cocok-cocok aja gitu ya. Kalau bisa masuk ya. Karena kan kita belajar ya teman-teman. Kita kan makanya sekarang tuh sebenarnya data scientist itu banyak juga gitu ya teman-teman fresh graduate yang udah bisa menggapai data scientist. Tapi syaratnya apa ya? Syaratnya teman-teman harus dibekali dulu gitu ya sama ilmu-ilmu sampai mantep nih. Nanti kalau misalkan udah ngerasa kayak aku pantas ya kayaknya jadi data scientist, nggak harus ngerasa sih, tapi coba aja gitu. Pasti juga dapat gitu data scientist. Jadi intinya belajar dan berani mencoba gitu. Belajar dan berani mencoba. Dan take action, itu yang paling penting. Kalau nggak take action, sampai kapan juga nggak ini. Tapi mungkin Mbak Tasya, nih ya kalau ditarik-tarik nih dari misalnya dari era Jabar Digital Service sampai sekarang di IBM dan di tempat-tempat yang lain, proporsinya kira-kira dari 100% itu yang memang background-nya IT berapa? Oke, jadi sebenarnya khusus berbicara mengenai data scientist. Data spesialis lah, ya, yang data scientist, data engineer dan seterusnya. Jadi kan sebenarnya gini ya teman-teman, untuk data scientist itu ya merupakan kayak kan namanya juga ilmu data gitu ya. Codingan itu adalah tools-nya gitu untuk menyampaikan. Jadi kalau misalkan teman-teman itu syarat dari aku adalah pelajari dulu fundamentalnya sampai benar mengenai apa itu data science, statistik fundamental dan lain sebagainya. Baru cara untuk mendeliver hal tersebut belajarlah coding gitu. Jadi justru fundamentalnya dulu apa, baru coding. Nah, coding itu hanya toolsnya. Toolsnya gitu, maksudnya cara menyampaikannya. Tapi sama-sama penting gitu ya antara bagaimana cara menyampaikan, bagaimana juga cara kita berpikir kayak gitu kan. Jadi kita bener dulu nih cara berpikirnya, baru kita terjemahkan dengan bahasa codingan kayak gitu. Betul. Kan. Tapi banyak nggak orang-orang yang bukan kuliahnya IT, misalnya yang jurusan psikologi, jurusan ekonomi, banyak nggak di industri yang data spesialis ini? Banyak. Sekarang udah banyak banget, dan apalagi banyak banget kayak sekarang itu ya nggak susah ya nyari bahan pembelajaran gitu. Karena kan teman-teman bahkan dari manapun, atau sekarang juga lagi banyak buka bootcamp juga ya, bootcamp kayak praktikum dan lain sebagainya. Nah itu kan justru membantu teman-teman untuk mempermudah kita belajar gitu. Jadi ya balik lagi ya, ini selalu kita tekankan bahwa siapa saja, ini pertanyaan yang
setiap ada kita bikin event, webinar atau kayak gini-gini, selalu muncul pertanyaannya, Mas, bisa nggak orang yang bukan IT join ke sini? Bisa, udah. Jawabannya belajar. Bisa ya, bisa banget. Nah, Ah. pertanyaan ketiga, bagaimana proporsi waktu kerja yang dilakukan oleh data scientist dalam mengelola sebuah data? Nah, ini sebenarnya tergantung ya, teman-teman. Tergantung pada di mana teman-teman bekerja, perusahaannya apa, dan lain sebagainya. Karena kan nggak bisa kita pukul rata kayak gitu. Tapi ya teman-teman, kalau misalkan teman-teman ternyata jago nih data scientist-nya atau ilmu-ilmunya jago, nah itu kan berarti mempercepat waktu pengerjaan, Betul, ya kan? betul. Mau teman-teman kerja di mana aja, kalau teman-teman mungkin nih saya misalkan ngelihat data gitu ya, oh saya bisa ngerjakan dalam waktu sekian gitu, tapi orang lain misalkan dengan kemampuan berbeda, dia bisa mengerjakan lebih lama daripada itu. Jadi semua tergantung kemampuan. Jadi mau kerja di mana aja, kalau misalkan teman-teman udah mampu nih ngerjain sesuatu, itu akan mempersingkat juga waktu kerja gitu. Ya. Ya. Dan itu adalah salah satu bocoran juga bagaimana orang-orang IT itu, termasuk saya dan lain-lainnya, itu banyak side project-nya. Karena ini mungkin nggak apa-apa lah ya, kita ceritain aja ya. Seringnya, kadang-kadang kan kita, terutama kalau kayak yang benar-benar sudah di industri, misalnya kayak freelance gitu. Kadang-kadang kita ngeset tuh, misalnya satu project, berapa lama nih ngerjainnya? Oh, 1 bulan gitu. Padahal kadang-kadang cuma 3 hari aja gitu, ya kan? Jadi seseorang itu dibayar, bukan kalau udah profesional ya, bukan dibayar dengan berapa jam dia mengerjakan itu, tapi outputnya gimana, itu yang paling penting gitu. Sama nambahin ya, mungkin gini, bedanya mungkin kalau anak IT ya, anak IT proyekan jadi kita bisa tidur. Tapi kalau misalkan anak-anak komunikasi gitu atau bisnis analis dan lain sebagainya, itu harus tektokan Iya, gitu iya, kan sama iya. klien. Iya, Jadi iya, mau iya. nggak mau mereka harus Iya. tetap kerja full time lah. Tapi kalau kita sebagai anak teknis itu misalkan kita udah ngerjain sebentar aja, kalau selama kita bisa ngedeliver ya udah kan Iya. gitu. Tapi walaupun tetap Harus mengikuti jam kerja ya, Iya. bukan kayak nggak seenak-enaknya gitu ya. Cuman memang lebih fleksibel. Lebih fleksibel gitu, bukan mengajarkan. Iya. Dan penting juga sekarang kita punya kemampuan berkomunikasi yang baik dengan orang-orang yang Betul, lain. betul. Nggak cuman dari divisi kita doang, Iya. karena kita interaksinya juga kadang harus sama orang marketing, sama orang produk dan semacamnya. Nah, pertanyaan yang terakhir, pencapaian dalam bentuk barang atau materi apa sih yang bisa kita peroleh di awal karir sebagai junior data scientist? Maksudnya kurang lebih gini, Mbak Tasya. Kira-kira kalau gaji-gaji awal junior data scientist itu kira-kira udah bisa beli apa sih gitu kurang lebih? Oke nggak sih gajinya gitu? Oke. Ini tergantung ya sama di perusahaan apa lagi. Ya pasti. Rata-rata aja deh, rata-rata. Ya sekitar ya hampir 2 digit lah dapat. Hampir 2 digit. Hampir 2 digit itu dengan kondisi yang semuanya basic ya. Basic. Kalau misalnya udah punya portofolio yang bagus, Oh, itu lebih. wah tergantung negosiasi lagi kan? Teman saya gini, dia pengalamannya sama kayak saya, tapi kemampuannya Teknikalnya teknisnya lebih. tinggi. Dianggap 2 tahun pengalaman padahal fresh graduate. jadi pengalaman itu kadang-kadang bukan cuman masalah udah dilewati atau belum, kemampuan kita juga bisa ditranslate Iya, jadi justru itu emang gitu ya. gitu. Sebagian perusahaan Walaupun gitu. dia fresh graduate, tapi Iya, dianggap betul. punya Ya. pengalaman. Makanya selalu saya bilang gini, ini kadang-kadang saya sering berdebat gitu. Saya bilang, orang-orang yang, tapi ini lagi-lagi ya, saya nggak pernah bilang bahwa misalnya kalau ikut praktikum semuanya tuh gampang-gampang, enggak. Ini tetap butuh effort, tetap butuh kemauan. Tapi saya sering bilang, orang-orang yang lulus dari praktikum, itu akan setidaknya ketika dia apply ke perusahaan itu nggak akan jadi junior gitu. Kenapa? Karena waktu dia lulus dia punya portofolio minimal 6-10 project yang real, bukan data yang dummy gitu istilahnya kita nyebutnya. Jadi ketika itu di-combine, punya portofolio, di-combine dengan magang juga karena kita lagi siapin program magangnya. Kemudian di-combine juga dengan kemampuan interview yang baik, kemampuan teknis yang baik, kemampuan negosiasi yang baik, yang itu semua diajarkan di praktikum, harusnya gajinya
di atas 2 digit gitu. Ya. Iya kan? Nah, ini dengar dari Mbak Tasya langsung karena memang ya begitulah keadaannya di dunia nyata Iya. gitu ya kan. Nah, mungkin ini kan Mbak Tasya di usia yang sangat muda sudah terjun ke perusahaan yang besar dan dengan pengalaman yang sebelumnya juga oke banget. Mungkin bisa kasih tips ke teman-teman yang aspiring data scientist, aspiring data analyst, data specialist lah pokoknya, yang mereka nih sebenarnya nggak tahu belum, aku kepengen jadi data scientist nih, pengen jadi data analyst, tapi aku harus ngapain gitu? Mungkin bisa dikasih tips. Tips ya, tips yang paling kalau aku bisa balik putar lagi, aku pasti cari mentor sih. Kenapa? Cari mentor. Kenapa? Karena mentor itu menurut aku dia udah tahu nih right path-nya tuh seperti Iya, apa betul. gitu. Dan dia udah tahu kira-kira tuh di dunia kerja itu seperti apa sih gitu ya, apa yang harus kita pelajari. Karena kalau kita belajar sendiri itu terlalu banyak materi di luar sana ya. Betul. Dari Google, YouTube, segala macam, GitHub dan lain sebagainya. Itu akan banyak banget ya Dan- materinya. Dan kita bingung nih, kok Overload. ini gitu yang jadi ada banyak pandangan gitu. Kalau kita follow ke satu mentor, ke beberapa mentor gitu ya, itu akan lebih terarah belajarnya dan kita juga akan lebih mendalam belajarnya gitu. Karena kan dia udah expert ya, berarti kita bisa nanya lebih, terus juga kita udah tahu nih nanti next ke depannya maunya kayak gimana sih gitu. Maksudnya habis belajar ini aku belajar apa lagi gitu. Terus habis itu sampai ke sana sampai sukses ya pada akhirnya itu kan karena mentor juga. Jadi lebih baik cari mentor yang tepat yang memang sesuai dan juga pembelajaran yang tepat gitu. Maksudnya misalkan saya lebih suka ada nonton video gitu atau misalkan belajarnya live session gitu atau kayak gimana. Nah, itu kan disesuaikan sama kepribadian masing-masing. Tapi kalau saran dari aku tetap kembali lagi cari mentor yang tepat supaya bisa nge-guide kita dengan lebih mau sampai kapan kalau misalkan kita belajar sendiri tanpa arah gitu. Lebih baik sama mentor dan pasti gitu tujuannya gitu. Dan ini sudah berulang kali juga aku sebutkan bahwa kan banyak juga pertanyaan, bisa nggak Mas, saya pengen jadi data analis, data scientist, data spesialis, pokoknya belajarnya otodidak. Bisa aja. Ya saya juga mulainya dari otodidak. Pertanyaannya, teman-teman punya waktu 3 tahun nggak buat belajar gitu kan? Nah karena ya gitu tadi, kalau belajar otodidak itu bakal nabrak sana nabrak sini. Yang mana yang mau dipelajarin gitu kan? Nabrak sana nabrak sini, nabrak sana nabrak sini. Itu pentingnya teman-teman mengikuti path, jalan yang memang sudah didesain untuk itu gitu. Dan untuk itulah praktikum ada. Memang sudah didesain, udah dan materi kurikulum semua yang dibuat timnya itu memang sudah berdasarkan pengalaman alumni-alumninya praktikum yang sekarang udah hampir 6.000, bagaimana mereka bisa menembus kerja di Google, kerja di Microsoft, kerja di perusahaan-perusahaan besar ini. Itulah yang dikristalisasi kemudian sekarang diimprove, jadilah praktikum yang saat ini gitu. Nah, mungkin sesi ngobrol kali ini kita udahan dulu. Tadi ada banyak banget yang bisa kita ambil dari yang dibagikan oleh Mbak Tasya. Nanti kita bahas lagi di episode berikutnya, kita gali sedikit lebih dalam. Jangan lupa buat teman-teman ikut komunitas ya, ikut komunitas. Dan kalau kita punya komunitas namanya Upgrade Career. Upgrade Career itu di dalamnya kita sering sharing-sharing, kita ada sesi Q&A. Kita mau nanya apa di situ boleh, nanti kita undang juga expert-expert. Mungkin nanti Mbak Tasya nanti kita undang juga di situ buat Q&A di situ. Karena komunitas itu kalau saya bilang sekarang hukumnya adalah wajib, kita harus ikut komunitas. Karena di situ biasanya juga ada sharing-sharing lowongan, dan anak IT biasanya di komunitas itu sering bagi-bagi project gitu. Jadi segera join komunitas Upgrade Career, bisa dilihat di sini ya, editornya tolong ditambahin. Join komunitas Upgrade Career, dan juga kita tunggu di praktikum. Terima kasih sudah nonton episode ini. Kita ketemu di episode berikutnya. Dadah.